Halo semua, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Hari ini kita akan melakukan fun reading lagi. Temanya adalah kenapa dia ngeblokir hubungan ini, ya. Kenapa dia tidak memberi kabar, kenapa dia ngeblokir hubungan ini padahal gue lagi cinta-cintanya gitu kan. Kenapa dia seperti orang tidak peduli, seorang tidak care sama kita padahal di saat ini, di momen ini ya sih. Aku tuh sayang sama dia. Dan ini hanya fun reading ya, balik lagi ya guys, tidak bisa 100% resonate sama kalian. Ini file 1, ini file 2. Silahkan kalian pilih menurut keinginan kalian. BTW kalau kalian ingin personal reading, besok udah dibuka lagi, hari Rabu, siap-siap segera kontak Alpha untuk booking slot, soalnya sehari aku maksimal ngerjain 3 readingan gitu. So, di sini ada 2 file, tentukan. Mungkin kalian ada orang yang kalian tuju, atau mungkin dia adalah orang yang spesial. Jadi di sini aku akan tarik energi dia mungkin. Makanya kalian jangan nge-skip shuffling, oke? Dan kalau kalian suka videonya bisa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian juga kalau kalian suka video ini. Oke, kalau gitu aku akan mulai readingannya aja tanpa basa-basi. Aku akan mulai dari pile nomor 1 lalu ke pile nomor 2. Oke? Kalau gitu aku akan mulai dari pile nomor 1. Kenapa dia ngeblokir hubungan ini padahal aku lagi sayang-sayangnya? Oke, kita akan ngambil energi kartunya. Ini jangan di skip ya, buat nitip energi. Kenapa dia ngeblocking hubungan ini? Why? Ini request temen aku, makanya aku bikin aja lah lagi. Karena emang temenku lagi pada kepo-kepo nih, kenapa ya? Mungkin lagi tahun-tahun ini kayak tahun-tahun pada nikah semua ya nggak sih? Jadi teman-temanku pada kepo gitu. Jangan skip ya. Oke. The Crossroad. Oke. Jangan skip. Release. Nyalakan. Oke. Kenapa dia ngeblok hubungan ini padahal kamu lagi sayang-sayangnya? Kenapa gitu kan? Oke, aku udah dapat 5 kartu. Akan aku baca sekarang. Jadi, kenapa dia ngeblok hubungan ini padahal kamu lagi sayang-sayangnya? Yang aku lihat saat ini dia belum tahu tujuan hidupnya mau ke arah mana. Kalau misalkan dia nge-keep hubungan ini, dia tidak bisa konsentrasi dalam karir dia. Aku merasakan dia ini lagi di fase bimbang. Mungkin orang tuanya bilang kamu tuh harus fokus karir dulu, jangan fokus hubungan dulu. Atau mungkin dia dinasehatin keluarga atau teman-temannya kalau misalkan dia harus lebih serius untuk bekerja. Jadi saat ini dia lagi tidak bisa berpikir sebenarnya. Banyakan dari mereka lebih memikirkan untuk bagaimana sih perasaan kamu. Justru mereka mikirin kamunya di sini. Kamu kalau aku tinggal atau enggak kalau aku mungkin harus LDR. Ini ada ship. Jadi di sini ada hubungan jarak jauh ya antara kamu sama dia, yang pada akhirnya kamu sama dia tuh jadi lost kontak atau tidak bisa mengungkapkan perasaan. Jadi seakan ada jarak di antara kalian. Ya karena mungkin balik lagi dia juga lagi berpikir tentang hubungan ini gitu loh. Karena di saat ini juga dia lagi kayak pingin karir, pingin hubungan dulu. Cuman pada akhirnya dia harus tahu nih kalau misalkan ada yang harus dia korbankan. Nah,
mungkin ini adalah hubungan kalian yang harus dikorbankan. Aku juga nggak bisa mikirin sampai sana juga, cuman yang aku lihat adalah hubungan kalian yang pada akhirnya dia harus lepasin hubungan ini. Aku ngerasa ini nggak adil memang, apalagi dia juga masih sangat mencintai kamu. Cuman mau nggak mau dia harus tetap ikut perjalanannya dia gitu, ikut kata orang tua. Mungkin dia pingin lebih stabil dan kedepannya pingin langsung nikahin kamu, kan nggak ada yang tahu. Jadi dia pikirannya tuh pingin stabil dulu deh, atau mungkin ketika dia udah sukses dia baru kembali datang kepada kamu. Jadi di sini ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Tapi yang aku lihat, dia ini benar-benar kayak masih mencintai kamu dengan tulus. Jadi kalau misalkan ditanya perasaannya dia ke kamu gimana, ya perasaan dia ini sebenarnya berat banget ninggalin kamu. Mungkin kalian harus terpisahkan negara pada akhirnya karena dia fokus karir, atau mungkin pada akhirnya dia harus ngeblok kamu karena biar konsentrasi saat ujian, saat bekerja gitu. Aku merasa ini bagi dia itu berat juga, karena kamu adalah orang yang sangat disayang sama dia. Dia itu benar-benar sungguh mencintai kamu. Cuman pada akhirnya ya balik lagi, hubungan ini emang gak bisa diapa-apain gitu. Kecuali kalau kamu sabar menunggu dia. Kalau kamu gak sabar, ya udah, berarti emang pada akhirnya kamu sama dia tidak berjodoh gitu. Surrender to divine. Yes, kamu takut sih dia pergi jauh dari kamu. Kamu kayak khawatir kalau misalkan pada akhirnya hubungan ini gak ada kejelasan, terus hubungan ini gak ada kepastian. Lihatlah dari beberapa persepsi ya. Jadi dengan begitu kamu bisa lebih tenang ya, lebih relax. Aku ngerasa kamu juga banyak pikiran pada akhirnya. Mungkin kamu khawatir kalau misalkan dia benar-benar gak balik. Dia sebenarnya sih sayang banget, pingin ngubungin kamu. Jujur ya, dia itu sebenarnya pingin menghubungi kamu, pingin banget. Cuman balik lagi, banyak hal yang harus dia pikirkan, banyak hal yang harus dia matengin. Dia gak segampang itu untuk memutuskan suatu hubungan gitu. Memang, cuman dia harus benar-benar bisa berkonsentrasi. Mungkin di sini dia banyak yang sedang melanjutkan S2, atau mungkin sedang abis kena PHK, terus harus mencari kerja yang benar-benar lagi. Jadi dia harus menstabilkan kembali dirinya juga gitu. Kasian sih, makanya di sini kamu jangan pakai perasaan aja, tapi harus belajar untuk menggunakan insting kalian, menggunakan intuisi kalian, dan belajar untuk lebih mengerti pasangan kalian gitu. File 1 ini lebih mengarah kalian yang sedang PDKT, atau pada awalnya kalian udah jadian gitu. Cuman bagaimana kalian bisa seperti ini ya, karena emang dia membutuhkan waktu untuk berpikir juga. Kalau aku lihat, dia membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk memikirkan bagaimana kehidupan kedepannya. Takutnya ntar kalau misalkan dia memikirkan hubungan, hubungan itu kan juga butuh uang ya. Jadi di sini dia juga memikirkan hal yang sama gitu loh. Dia juga membutuhkan kestabilan finansial gitu. Jadi kita nggak bisa menahan dia juga gitu. Oke, kita akan tarik lagi. Untuk PL 1 lebih sabar, berarti belajar untuk sabar. The Snake. The Fish. Iya, kalau mau karir itu kan lebih mengarah, kalau mau berhasil kita emang harus banyak pengorbanan. Di sini juga dia bingung setengah mati karena mungkin kamu itu adalah orang yang nggak bisa dia diemin, nggak bisa yang tanpa komunikasi sama kamu sehari aja dia udah galau setengah mati di sini. Maksudnya diemin adalah cuekin ya.
Jadi dia aja bimbang sebenarnya. Kadang kalau misalkan dia harus berpikir untuk memilih karir atau nggak milih kamu, dia pinginnya jalan dua-duanya. Cuman di sini dia nggak bisa memikirkan dua-duanya, dia harus memutuskan salah satu gitu. Karena aku ngerasa pada akhirnya juga dia akan lebih fokus karir dengan apa ya? Kalau karir bagus, kalau kamu mau masih menunggu dia, semuanya akan baik-baik aja gitu loh. Dia mikirnya kayak gitu. Karena dia sendiri tipikal orang yang setia. Kalau aku rasa dia tipikal orang yang setia, jadi gak gampang baper sama orang juga orang ini. Well sih, dia juga orang yang punya keberuntungan bagus kalau misalkan karir juga. Jadi kalau misalkan kamu emang mau nungguin, ya bagus. Justru aku lebih respect sama kalian teman-teman kalau misalkan kalian masih mau mempertahankan hubungan ini dan tidak mengambil secara gegabah untuk memutuskan hubungan ya. Jadi biar pada akhirnya kamu sama dia tuh lebih kayak ada kejelasan hubungan, terus hubungannya bisa dibawa kemana gitu loh. Karena aku melihatnya kalian berdua ini sebenarnya udah jelas gitu hubungannya mau dibawa kemana, ke pernikahan. Tapi kan ini kan lagi ada ujian. Ini anggap aja ujian, ini anggap aja sebuah proses ya, biar kalian kedepannya semakin kuat, semakin tabah. Kan ketika kita berhubungan secara pernikahan nanti akan banyak sebuah masalah yang akan terjadi di dalam rumah tangga gitu. Jadinya di sini adalah sebuah ujian di saat kamu harus belajar untuk menerima keadaan, lebih sabar dan percaya sama Allah ya, untuk kamu lebih baik lagi gitu hubungan ini. Savor your life, passion and pleasure. Ya udah, sekarang fokuskan diri kamu untuk nikmatin passion kamu, nikmatin diri kamu dulu. Jadi biar kamu tuh pelan-pelan akan lebih sabar, pikiran lebih terbuka, kamu lebih mikirkan masa depan juga gitu. Biar kamunya ntar ada keyakinan di dalam diri kamu tentang hubungan ini mau dibawa kemana, atau ya untuk hubungan ini lebih lanjut ini mau dibawa kemana. Jadi kamu akan bisa lebih tenang dan lebih sabar menerima keadaan sih. Jadi jatuhnya kamu fokuskan karir kamu, passion kamu dulu, hobi kamu gitu ya, biar kamu gak terlalu overthinking, gak banyak cemas gitu. Oke, file 1 terima kasih. Kita akan melanjutkan untuk file nomor 2. Jadi ya balik lagi, kamu udah harus siap secara lahir batin, secara mental dan semacamnya. Oke. File number 2. Oke, file number 2. Oke. Jangan skip shuffling karena aku butuh energi kamu. Garden. Kenapa dia memutuskan hubungan atau ngeblocking di saat lagi sayang-sayangnya? Terima kasih yang udah request, Olive. Snake. House. A letter. Mice. Oke. Aku melihatnya, kenapa dia ngeblocking kamu secara tiba-tiba atau secara mendadak? Karena ada orang yang ngomongin kamu di belakang, orang yang nyebar gosip tentang kamu ya. Nggak suka kamu ngelihat dia bersama. Aku ngelihatnya ya, di sini aku ngelihatnya ada gosip miring soal kamu dicap aneh, dicap jelek. Jadi ini masih dalam lingkup pertemanan kamu yang ngomongin.
Padahal dia merasa ada kebahagiaan jika bersama kamu. Kalau aku lihat, dia ngerasa nyaman, dia ngerasa tenang ketika dia bersama kamu. Tapi balik lagi, orangnya itu yang ngomongin soal kamu, dia nggak suka kamu sama dia. Mungkin karena kamu baik, perhatian, caring sama dia. Nah, dia nggak suka. Makanya dia berusaha untuk ngomongin kamu di belakang, berusaha nyebar gosip, hoax tentang kamu melalui sosial media, melalui chat, melalui Facebook. Intinya dia benar-benar pingin kamu tuh kayak dijauhin sama orang lain, terus pingin kamu tuh nggak dilihat sama dia. Jadi benar-benar deh, dia tuh pingin, orang ini tuh pingin kamu tuh berantakan. Jadi at least dia tuh nggak suka kamu itu pacaran sama orang ini gitu. Aku nggak ngerti kenapa. Jadi dia tuh nyebarin gosip ke pasangan kamu atau orang yang lagi ngeblocking kamu ini, bilangnya jangan deh sama dia ini begini-begini, dia itu tidak bisa menghargai kamu, bla 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 bla. Jadi orang tuh jadi kayak nggak respect sama kamu. Jadi diputarbalikkan fakta ya jatuhnya. Kamu itu sedang dalam kondisi kamu diputarbalikkan fakta sama seseorang gitu. Tapi kamu harus sabar. Kamu percaya sama Allah aja, percaya sama Tuhan. Lebih pendekatan sama keluarga dulu saat ini. Mungkin kamu harus belajar untuk lebih menerima sih. Banyak banget hal yang terjadi di bulan ini untuk kamu, dan jadilah sebuah pembelajaran aja gitu. Aku minum sebentar. Biar kamu nggak baper, bisa menerima. Aku ngerasa di sini kamu adalah orang yang cukup bisa menerima keadaan. Cuman bagaimana kamu belajar untuk menerima aja yang agak susah. Karena mungkin hati kamu masih belum siap. Banyak hal sih. Entah, aku melihatnya karena emang hati kamu kayak masih belum siap juga. Karena mungkin ini terlalu mendadak. Di saat kamu lagi bener-bener PDKT, di saat kamu emang lagi deket sama dia, tiba-tiba nggak ada kontak, dia nggak berbicara banyak sama kamu. Intinya dia berusaha untuk menghindari kamu gitu loh. Biarin aja orang yang nggak sefrekuensi sama kamu tuh, tinggalin aja udah gitu. Orang yang nggak benar-benar tulus, dia nggak akan datang gitu loh. Maksudnya ya gitu. Fokuskan diri kamu aja. Orang yang nggak benar-benar tulus sama kamu, dia akan emang pada akhirnya pergi gitu loh. Orang musiman kayak gitu. Jadi di sini kamu harus fokus karir dulu, fokus kesuksesan kamu dulu, kejar finansial kamu, kejar karir kamu. Jangan sampai kamu kayak baper, tetap berusaha untuk ngekip dia, berusaha untuk mencari dia. Itu harga diri kamu nggak ada jadinya gitu. Aku merasakan kamu emang harus nikmatin passion kamu, nikmatin hobi kamu dulu. Kamu jangan sampai terlena untuk gue minder, pada akhirnya kok dia bisa ngeblok gue. Jangan kayak gitu. Jadi kayak kesannya kamu tuh bergantung sama dia. Kamu harus bisa mandiri di sini. Kamu harus bisa mandiri ya. Karena aku ngerasa justru kamu akan dihadapkan dengan situasi kamu akan bertemu dengan orang lain. Orang lain yang lebih bisa menghargai kamu, orang lain yang bisa menyayangi kamu. Jadi kamu akan mendapatkan pertemuan kembali dengan orang, dan kamu akan lebih bisa membuka diri lagi gitu. Justru dia ini pada akhirnya nyesel loh, telah ngeblocking kamu, telah menghindar kamu, karena kamu itu spesial sebenarnya. Cuman dia itu kemakan omongan orang aja gitu. Lebih baik kamu benar-benar kayak fokus diri kamu sendiri dulu deh. Malah ada orang lain yang bisa menghargai kamu. Aku percaya itu. Aku percaya banget. Orang yang bisa menghargai kamu, orang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Ya. Tuh kan, hurt. Sudah kuduga. Jadi kamu harus tahu ya, kamu akan baik-baik saja tanpa dia.
kamu akan happy, kamu akan menemukan cinta yang baru tanpa dia. Biarkan dia menyesal telah menyia-nyiakan kamu, atau mungkin dia telah pergi dari kamu, atau ya kemakan omongan orang, dia akan menyesal. Karena nanti kamu akan menemukan kebahagiaan sendiri. Opening to your spiritual search. Dan kamu harus banyak sabar, ikhlas, banyak doa. Ya, kekuatan doa itu adalah kekuatan yang lebih baik ke depan. Banyakin doa aja, insya Allah akan menemukan petunjuk gitu. Discovering truth, you stand in the light of truth. Tuh, sudah kuduga kamu berjalan di jalan yang benar. Tinggal kamu bagaimana tetap going aja gitu. Jangan pernah kembali ke belakang ya, apalagi membuang harga diri. Jangan sampai biarin dia menyesal. Take time to breathe out. Nikmatin aja diri kamu. Kalau emang kamu benar-benar pingin nangis, keluarkan semua kesedihan kamu, keluarkan semua apa yang bikin kamu stres, apa yang bikin kamu pusing. Biar kamu bisa lebih tenang, biar kamu bisa lebih rileks, biar kamu bisa lebih baik ke depannya. Soalnya kalau aku ngerasa sih, kamu akan benar-benar bahagia nantinya ketika kamu udah bisa legowo gitu loh. Kayak aduh, cinta apa itu gitu. Kamu udah lebih menikmati hidup kamu udah lebih menyayangi diri sendiri. Kamu harus benar-benar menyayangi diri sendiri. Gak usah mikirin orang-orang yang pada akhirnya toksik dan pergi dari kamu. Kamu harus melihat diri kamu yang kamu harus bahagia. Kamu harus bisa mempercantik diri, memperganteng diri gitu loh. Jangan karena cuma satu orang dan beberapa circle kamu jadi down, kamu jadi kayak pasrah sama hidup. No, please. Kamu harus bisa bangkit gitu. Selekan. Oke. Intinya gitu. Dan kamu jangan pernah kembali ke belakang. Karena semakin kamu ke belakang, kamu jadi kayak cie, dia balik lagi gitu. Ntar orang-orang bilang kayak gitu, cie kamu balik lagi, cie gak bisa lepas dari gue, hahaha. Orang-orang pasti akan membicarakan kamu yang tidak baik. Semakin membicarakan kamu yang tidak baik, biarkan aja gosip-gosip miring tentang kamu. Insya Allah Tuhan atau Allah yang akan membalas gitu aja. Kamu percayakan sama semesta ini, kamu percayakan kepada Tuhan gitu. Oke? Intinya jangan pernah ya namanya tidak bisa membahagiakan diri sendiri. Kamu harus bisa belajar untuk berkata tidak. Kamu harus bisa belajar untuk menerima keadaan, dan kamu harus bisa belajar yang namanya percaya pada insting dan intuisi kalian. Oke? Thank you so much for watching this video guys, and see you guys in the next video. Bye. Hehehe, semangat. Bye.